Wabarakatuh guys, welcome back again dengan gue Mangkukui. Dan kali ini gue ditemenin oleh sahabat gue, Rika. What's up kak, apa kabar? Oh, baik. Gila. Dan tau gak kak, gue tuh berpikir biasanya kan kalau setiap hari itu gue bikin konten tuh sesuatu hal yang serius banget. Tapi kali ini gue bosen coy. Oke. Karena hari ini hari Jumat ya itu udah waktunya orang berpikir weekend itu bahas hal-hal topik yang memang santai, simple, santuy gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang apa yang mau kita bahas nih kak ya, kita mau bahas hal-hal yang memang lebih simple aja, kayak misalnya masalah perjodohan dan lain-lain gitu. Karena kan lu kan identik dengan disebutnya, lu kan saat ini single ya kak ya? Oh, single ya? Single gitu aja. ya? Oke. Nah kak, kan gue nggak tahu sih sebenarnya ada beberapa teman-teman Mangkukui sempat bilang gini gitu, kira-kira ada nggak sih lu bisa bahas topik gitu untuk perihal beberapa hal yang bisa menjadi satu indikator untuk para teman-teman perempuan, teman-teman wanita gitu, yang kiranya mereka itu sebenarnya kalau mau memilih pasangan itu sebenarnya lebih suka yang mature atau yang memang benar-benar ABG kayak gitu kan, atau mungkin istilah kata lainnya kita sebut dengan yang apa sih yang dibilang brondong atau dibilang apa? Ada duda kayak gitu ya. Duren. Oh duren, lagi duda keren kayak gitu. Tapi gue nggak tahu sih kak. Nah, tapi sebelumnya kak, coba kak lu bisa nggak sih kenalin ke teman-teman Mangkukui dulu sebelum kita mulai, lu siapa gitu, aktiviti lu sekarang ini lagi ngapain? Lu lagi jalanin bisnis lah ya, kecil-kecilan gitu ya? Yes. Oke. Halo. What's up? Seneng nih bisa diajak ngobrol bareng ya? Chatting. Asik. Gaya lu. Walaupun kalau hari Jumat ini kita harus santai ya. Biasanya kan Mangkukui berat. Ngobrolin tentang bisnis, ngobrolin tentang kayak obrolan orang dagang. Nggak masuk sama coy. emak-emak kayak gue gitu ya. Lu liat rambut ubanan gue banyak banget tuh, rontok rambut gue cuy. Gitu kan. Nah kak, coba kak, lu ngomong kak misalnya gini, kalau lu sendiri nih, perihal masalah perjodohan gitu. Gue nggak tahu kalau kan beberapa wanita itu memiliki hal yang memang beda-beda taste-nya gitu. Apakah mereka harus memilih orang yang mature gitu ketika mereka bersiap untuk melakukan rumah tangga, atau mereka memilih seorang yang memang yang biasa aja tapi memang dimulai mereka akan membangun secara apa ya, materinya itu, dalam arti bukan materi apa, membangun secara ekonominya tapi itu bersama-sama gitu. Gue nggak tahu sih kalau lu gimana sih, menurut pandangan lu sendiri? Kalau pengalaman aku nih, pengalaman lu ya? Oke. Pengalaman. Kita mulai ngobrolnya ini ya. Serius agak dalam ya, serius. Agak dalam nih. Kalau pengalaman aku, dulu banget nih. Waktu masih zaman muda-mudanya. Waktu gadis. Oke. Sekarang juga masih gadis. Oke. Aku punya pemikiran, enggak sama duren. Oke. Kenapa? Kesannya tua banget. Serius tuh? Kayaknya ngelihat terus mungkin pengalamannya kok duren kan ada negatifnya ya. Serius lu? Negatif kan. Walaupun keren. Materi udah pasti kan. Nah, tapi itu dulu. Karena belum tahu nih kehidupannya tuh kayak gimana sih gitu kan. Ternyata ada sesuatu hal yang berbeda. Pengalaman hidup memang kadang-kadang menentukan ya. Beda-beda gitu semua. Oke. Kadang-kadang ketika kita inginkan jalan flow-nya harus A, ternyata pas sudah menjalankan rumah tangga itu bisa jadi B, C, D, E. Kayak gitu kan. Benar banget. Nah sekarang setelah sudah cukup usia, udah matang. Gua lu bikin matang, gila lu. Itu akhirnya baru deh nih. Kayaknya mendingan duren, Bo. Mendingan duren. Duda keren. Yoi, daripada naik duit. Daripada apa kak? Daripada ABG. Serius tuh kak? Kenapa sih kak? Emang? Tapi kenapa kalau misalnya ketika lu menjadi seorang gadis, bisa dalam arti lu masih masa-masa baru lulus kuliah atau mungkin udah baru bekerja misalnya dalam arti, lu kenal dengan someone, most of the female itu lebih prefer itu ketemu dengan yang memang single, yuk kita develop ekonomi kita bareng-bareng. Itu benar. Benar nggak sih? Manis. Udahlah, yang penting kita bareng-bareng lah, enakan berdua. Ngebayanginnya gitu, kayaknya enak nih, ngerintis sama-sama, ya kan, ngerintis semuanya. Misalnya belum punya rumah, kita sama-sama kerja, ngumpulin tabungan buat beli rumah, atau cicil rumah. Terus apalagi mobil. Tapi seiring berjalannya waktu, pengalaman hidup itu ternyata nggak semanis yang dihayalin dulu. Maksud lu madu? Nggak semanis gimana sih lu? Nggak serius lu? Nggak semanis madu. Tapi kan ketika lu pacaran gitu, konsepnya lu udah komit nomor 2, sebenarnya kayak gitu kan? Komit, tapi ya itu dia, sebenarnya sih ya, balik lagi nih ke pribadi masing-masing. Apa baik laki-laki buaya manis di awal? Ternyata banyak. Banyak banget, serius loh? Ternyata banyak. Oke. Dulu waktu pacaran nggak kelihatan. Waktu pacaran nggak kelihatan, Cin, ya kan? Serius. Lalu, gimana kak? Jadi awalnya manis banget, omongannya
Pokoknya lip service-nya manis gitu. Tapi ini mostly ya, mostly loh. Mostly nggak semuanya. Gue nggak bilang semuanya, Iya, gue nggak bilang beda semua lah, semua orang beda. kayak gitu. Iya benar. Gue bilang mostly kebanyakan. Pengalaman lu kan yang kita cerita. Balik lagi, Oke, terus. Pengalaman gue dulu dibilang kalau misalnya pacaran dengan berbagai macam pria, itu gue maksudnya udah, gue nanti kalau mau nikah punya suami harus punya yang tipenya A, B, C, D. Oh, lu udah memikirkan. Membalok-balokkan gitu. Harus tipenya seperti ABC. Maksudnya ABC itu kayak gimana sih, Kak? Misalnya gue nanti pengen punya, kalau dulu karena masih muda, pikirannya gue pengen yang ganteng, good looking, udah pasti. Oke, dua. Pintar. Terus bertanggung jawab, sayang istri, sayang keluarga, sayang keluarga. Gitu. Oke. Pengennya yang manis-manis aja. Pokoknya sakinah mawaddah semuanya ada di situ ya. Oke. Tapi yang indah-indah itu belum tentu terlihat dari luar. Kita belum tahu dalamnya. Jadi semanis-manisnya orang pacaran belum tentu ya. Semanis-manisnya orang pacaran belum tentu that sweet nikah gitu. Itu juga manis. Nikah itu manis. Ternyata lebih banyak pahitnya. Nggak semua orang mungkin ya kayak ya. Mungkin ada beberapa gitu orang. ya. Ya itu dia. Nggak semua orang. Kita ngomongnya pengalaman gue kan. Oke, ya, exactly, benar. Dan sehingga akhirnya apakah hal kayak gitu-gitu sebenarnya membuat satu hal yang traumatik pada diri lu? Enggak juga sih sebenarnya. Dibilang trauma enggak, dibilang iya. Mungkin seperti dibilang itu. enggak, dibilang iya gitu. Karena kadang-kadang nih, misalnya ketemu kita satu case, aduh gue jadi takut nih maju lagi. Tapi kadang-kadang ngapain gue takut gitu. Serius, lu ada sempat kalian bisa ketemu dengan dekat dengan someone gitu, mungkin calon pasangan hidup lu, yang lainnya mungkin kayak gitu. Itu sempat ada rasa mundur, maju kayak gitu karena memang sesuatu hal telah terjadi yang nggak kurang mengenakan pada saat itu gitu ya? Iya, betul. Serius kayak gitu kan? Iyalah, pasti. Serius? Pengalaman, iya karena kita balik lagi ke pengalaman manusia. Entah sih ya, maksudnya kalau orang lain mungkin ada yang bodo amat lah pengalaman di masa lalu, masa depan, masa depan. Tapi kalau gue mau melangkah ke depan, itu pasti gue akan mempertimbangkan yang lalu. Kalau yang lalu gue berat, ya udahlah, lepasin aja, let it go. Oke, gitu ya kayak. Jadi sebenarnya balik lagi ke konteks kita. Cari yang muda, yang single, atau memang yang duda keren itu balik lagi. Tapi kalau dari preference lu lebih milih yang memang orang yang duda keren kayak gitu loh. Gue sekarang lebih milih. Oke. Gue sekarang lebih milih yang duren dibandingkan dulu impian gue. Karena apa sih, Kak? Karena memang apakah kemapanannya atau maturity yang seperti gimana sih sebenarnya? Gue nggak tahu, mungkin semua orang mungkin ada yang bisa sama dengan lu persepsinya, mungkin ada yang sorry, I don't wanna be with like you gitu kayak gitu kan. Itu gimana sih, Kak? Kalau pengalaman gue nih, dia manggil gue Mang coy, Mangkukuy. Asik. Ya, kalau yang sekarang nih, karena berdasarkan pengalaman gue yang dulu, gue lebih prefer duren. Kenapa gue lebih prefer duren daripada ABG? Yang notabene sekarang emang keren-keren sih ABG sekarang. Iya, oke. Pertama mature udah pasti. Udah pasti ya? Udah pasti kan kalau yang duren itu. Yang kedua, pengalaman dari kenapa dia bisa sampai pasti jadi duren? Oke. Pasti karena dia pernah mengalami sesuatu yang menyebabkan dia divorce kan? Oke, true. Jadi pengalaman hidupnya si duren itu, kalau dia emang beneran mau serius lagi buat yang baru, misalnya dia Mangkukuy duren. Misalnya Mangkukuy duren. Aku mau sama Mangkukuy, kita sama-sama mau membina lagi. Karena punya pengalaman masa lalu. Mangkukuy nggak akan mau mengulangi dan pengalaman yang dulu. Dan pastinya dengan kejadian yang masa lalu masing-masing itu nggak mau di-applicate lagi, nggak mau dilakukan lagi gitu ya. Setidaknya lebih kecil. Resiko. Persentase gagalnya lebih kecil. Dibandingkan if you get someone who's single kayak gitu kan. Itu dia. Yang notabene dia belum punya pengalaman apa-apa. Gitu kan. Masih mikir yang indah-indah aja gitu kan. Pasti ya. Tapi apakah itu tidak mempengaruhi faktor tertentu gitu kan? Misalnya apapun gitu faktornya. Kalau biasanya akan jadi omongan, lu kenapa jadi duren sih, kenapa fresh aja kayak gitu. Itu udah pasti. Tapi kalau aku ada yang ngomong kayak gitu, lo cobain aja dulu Kewong sama ABG, gimana rasanya? Dibandingkan sama Kewong sama duren. Alright, get it. Berarti sebenarnya benar ya, Kak. Jadi semua itu kan berdasarkan pengalaman dari sisi lo gitu ya. Jadi memang secara overall ternyata dengan berhubungan dengan
orang yang memiliki pengalaman itu jauh lebih memiliki sensasi berbeda. Maksudnya untuk making a new marriage kayak gitu kan, gitu ya. Udah pasti kayak gitu, kurang lebih ya. Kalau menurut aku Duran itu dia lebih untuk tidak mau mengulangi kesalahan yang sama itu lebih besar. Lebih besar dia presentasi untuk itu daripada orang yang belum pernah married gitu. Bukan berarti lu tidak memikirkan bukan karena memang secara materialistik itu si Duran ini keren kayak gitu dan lain-lain, bukan kan ya? Maksudnya lebih mapan. Itu faktor kedua ketiga. Itu kedua, nggak naif sih sebenarnya. Nggak naif, ya benar sih, karena memang lu hari gini mau makan cinta berat banget sih kayak gitu. Itu kata-kata yang anak Abigail. Yes, benar banget Gusti. Kita bisa kok hidup dengan cinta. Tapi dulu zaman dulu gitu, zaman dulu masa-masa kayak gitu kan, lu ngerasa kayak yuk kita main berdua, kita develop bareng-bareng. Mungkin ada yang berhasil, ada yang nggak berhasil juga, dan ada yang akhirnya hubungannya menjadi ngambang kayak gitu kan, seperti itu kan. Sebenarnya ada lagi sih faktor yang lain. Apa tuh? Faktor orang ketiga. Gue pengen tahu nih tentang orang faktor ketiga. Orang ketiga belum tentu selingkuhan aja loh. Apa sih? Contohnya? Iya kan? Selama ini kan persepsi orang kalau ada orang ketiga, oh selingkuhan. Padahal bukan ya kayak? Belum tentu. Why? Yang paling najrep sih nggak tahu ya nih kalau yang lain. Tapi kalau gue mertua coy. Mertua mempengaruhi juga. Banget. Serius loh. Banget. I see, oke. Sebenarnya kalau seorang laki-laki menurut gue ya laki-laki itu dia harus sudah bisa membedakan kan mana proporsi untuk istri, proporsi untuk mertua, untuk orang tuanya, orang tua dia yang notabene adalah mertua kita. Tapi kalau laki-laki itu belum bisa dia bagi secara adil, walaupun memang secara agama Islam laki-laki masih bertanggung jawab dengan orang tuanya kan. Tapi kalau dia nggak bisa membagi secara adil, itu bakalan hancur. Oh, that's why mungkin benar sih, satu hal yang menjadi komponen pihak ketiga itu bukan berarti belum tentu selingkuhan dengan orang lain, tapi ternyata faktor dari orang justru tua keluarga sendiri laki-laki itu bisa menjadi mendominasi hubungan itu arahnya mau kemana kayak gitu. Jadi benar gak sih kalau ketika sebelum marriage itu kita memang harus mikirin kayak benar-benar kayak you really have to know everything about his parents. Sebenarnya nih pepatah Jawa nih. Bibit, bebet, bobot. Apakah itu masih berlaku zaman sekarang? Setelah pengalaman gue, ini, iya bener banget. Lu pernah ngedengerin orang tua ngomong bebet, bebet, bobot? Coba lu cerita dulu. Ya. Dulu orang tua gue, kalau gue pacaran sama siapa, jangan kak, karena dia begini, keluarganya begini. Oh jadi orang tua lu sudah bisa melihat sebenarnya dari beberapa sinyal-sinyal khusus dulu kayak gitu ya? Sebenarnya sih orang tua ada benarnya juga ya. Oke, and then what did you do? Lu tetap kekeh ya, gitu karena dia. Memperjuangkan yang namanya cinta kita berdua. Love, coy. Makan bener ya, jadi pesan ya buat anak-anak muda zaman sekarang. Alright. Dengerin deh kata-kata orang tua lo, bener banget. Mereka tuh memang sih bener ya, pengalaman hidup itu berbicara. Mungkin orang tua kita ngomong ngelarang kita sama terlihat bagi kita nggak baik, tapi bagi orang tua terkesannya kita tersakiti kok orang tua kayak gini ya, tapi ternyata itu ada. Dan lu ngalamin sekarang, menyesal. Ya itu dia. Oke. Seandainya gue dengerin orang tua gue nggak kan, mungkin lu nggak akan dapet pasangan yang kayak begono gitu kan. Oke, I get the point. Jadi intinya Rika, ketika buat teman-teman semua mungkin yang masih muda, masih menjalin hubungan, perhatikan hal itu namanya bibit, bebet, bobot. Benar. Karena itu penting banget untuk bisa mengetahui kondisi pasangan lu seperti apa dan mungkin tanggung jawab. Esensi tanggung jawab itu yang paling penting ya. Karena memang paling sulit untuk pria itu antara memilih ibu dulu atau istri dulu, tergantung seperti itu. Tapi memang selagi itu sinkron, selagi itu si seorang pasangan Anda misalnya merasakan kayak bisa memilah-milih dengan baik, bisa membuat satu kayak apa ya, fairness yang benar-benar fair gitu. Itu nggak apa-apa kan sebenarnya kayak. Nggak masalah. Gitu. Asalkan ya itu dia seimbang gitu antara orang tuanya dengan istri. Jadi karena, harus seimbang. Iya. Kalau nggak salah, aku juga ilmu agama aku juga masih cetek sih. Cuma kalau nggak salah. Tengil lo ya. Oke. Terus? Kalau nggak salah, bukannya suami itu harus nafkahi istrimu, nafkahi anakmu. Kalau ada lebih, ada kelebihan baru nafkahi orang tuamu, ibumu yang notabene adalah ibumu. Kalau aku nggak salah ya. Iya. Gitu. Cuma ada juga orang tua yang egois. Gue dulu nih gitu. Oh suka ada kayak gitu. Makanya berarti benar ya orang tua lu bilang adalah bibit bebet bobot, di mana memang dari awal itu lebih baik. Sebenarnya benar kayak ada istilah kayak sebenarnya mending repot di awal daripada nanti ketahuan di belakang ternyata bisa menyebabkan yang namanya divorce kayak gitu kali ya. Oke. Walaupun sebenarnya divorce itu berat kan. Ada anak udah pasti. Lu merasakan gitu ya? Ya itu dia kan. Pertimbangannya banyak ya. Oh banyak banget.
Kalau bisa diperbaiki, perbaiki. Perbaiki, oke. Kalau bisa diperbaiki, kalau memang perbaiki. ada hal yang memang apa ya masih bisa diperbaiki dan juga tidak menyangkut kepada ego masing-masing kayak gitu, itu mungkin bisa jadi salah satu konsiderasi untuk tidak melanjutkan divorce kayak gitu ya Kak ya. Kalau bisa perbaiki, tapi kalau nggak bisa ya udah cari lagi yang lain. Nice, berarti tadi pilihannya adalah duda keren atau perjaka kayak gitu. Pilihannya adalah duren karena mereka memiliki pengalaman gitu. Rasanya lebih legit kayaknya. Oke. Oh damn, gila. Gila. Oke Kak, anyway, so pesan lu buat teman-teman Kuku yang masih muda, mungkin sekarang ini mungkin mau ke tahap yang lebih serius lagi, apa nih kira-kira? Itu yang tadi gue bilang, dengerin kata-kata orang tua lo. Dengerin kata-kata orang tua ya. Kalau orang tua lo bilang enggak, pasti ada alasannya. Alasannya itu dari mana? Dari pengalaman mereka. Bibit, bebet, bobot. Itu masih kepake cuy sampai sekarang. Bebet, bobot. Ayah, gila epic banget ya Kak ya. Oh gila Kak, asik banget nih ngobrol di sebelum kita menjelang weekend gitu. Akhirnya tadi gue kerjaan padat banget kan seharian. Anyway, gue mau say thank you. 16 menit kita ngobrol tentang bibit, bebet, bobot, duda keren dan juga perjaka, semuanya juga keren. Everybody di sini semuanya keren. Cuma tergantung perspektif teman-teman semua. Kita tidak menjudge, tidak apa. Dalam arti kita hanya bahas mengenai berdasarkan pengalaman kita semua di sini ya Kak ya. Just sharing. Okay, so any words that you want to say to Mang Kukuy? Keep fighting. Okay, keep fighting ya. Dan juga jangan lupa subscribe. Anyway, Kak, thank you so much. So talk to you later on ya. Thank you so much. Bye.